Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Aku akan membunuhmu. Suara seorang wanita memecah keheningan hutan iblis yang gelap dan tenang. Suara itu indah tetapi dingin, menyiratkan niat membunuh. Di gua, wanita berpakaian putih mengangkat Ye Chen di udara dan menjepit lehernya dengan jari-jari putihnya. Racun bubuk itu larut, tapi dia masih merah. Sulit baginya untuk menerima kenyataan bahwa dia dan Ye Chen bercinta. Dia menemukan noda darah di bajunya yang mempesona. Tidak berpakaian dengan benar, sebelum meluruskan pakaiannya, wanita itu tidak bisa menekan niatnya untuk membunuh Ye Chen yang mengambil keperawanannya. Kau sudah gila. Kau menawarkan untuk datang kepadaku dan diracuni oleh bubuk bunga albizia. Akulah yang menyelamatkanmu. Ye Chen berkata. Apakah itu alasan kamu merebut keperawananku? Ekspresi dingin terpantul di matanya yang berkabut. Kamu wanita gila, aku tidak akan menyelamatkanmu, jika aku tahu kamu lupa bantuan dan melanggar keadilan. Diam. Kau berada di atasku ketika kami melakukan hubungan intim, aku diangkat olehmu sebelum aku punya waktu untuk bereaksi. Adegan di mana keduanya bercinta melayang di otak gadis itu. Ye Chen benar, dia di atas Ye Chen sepanjang waktu. Merasa malu, gadis itu memerah dan mencubit Ye Chen lebih keras. Jika dia mengerahkan lebih banyak kekuatan, Ye Chen akan mati. Di luar gua, energi yang kuat mendekat dengan cepat. Gadis itu tiba-tiba menoleh ke belakang, dan tampak melihat tiga bayangan dari pintu masuk gua yang disembunyikan oleh cabang dan daun. Huodu, dia bergumam dengan dingin, dengan kilatan indah menutupi tubuhnya. Gua itu hancur oleh energi yang kuat dan bahkan bergemuruh. Ye Chen terjatuh ke tanah saat gadis itu melambaikan tangannya. Aku akan memberimu pelajaran setelah aku kembali, dia melirik Ye Chen dengan kebencian, terbang keluar dari gua seperti pelangi dan meninggalkan tali berkilauan di dalam gua. Ye Chen diikat oleh tali begitu dia berdiri. Sial, berguling-guling di tanah, Ye Chen tidak bisa menahan omelan dan mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan talinya. Aku harus menemukan cara untuk pergi dari sini. Wanita gila itu akan membalas dendam padaku karena aku dianggap memperkosanya setelah dia kembali. Ye Chen cemas dan dia tidak tahu apakah gadis itu akan membunuhnya atau tidak. Pada saat yang berisiko ini, Ye Chen memikirkan api yang sebenarnya di lautan inti. Ayo, bantu aku. Api melompat keluar dari lautan inti dan dibagi menjadi beberapa gumpalan, melilit tali berkilauan. Ledakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada malam yang dalam ini, gadis dan ketiga pria itu mulai bertempur di langit. Meskipun Ye Chen jauh dari mereka, dia bisa dengan jelas melihat bahwa puncak ditekan oleh telapak tangan dan runtuh. Mudah untuk menjatuhkan gunung dan menjungkirkan lautan dalam pertarungan mereka. Chuling, apakah kamu akan berjuang? Upayamu sia-sia, ketiga pria itu melingkari gadis itu dengan tatapan tidak enak di mata mereka. Kau bersekongkol melawan aku, dan aku akan membuatmu membayar untuk apa yang telah kau lakukan, gadis itu berkata dengan nada manis tapi dingin. Saat tangan Chuling terlipat, awan kemerahan berkumpul dari empat arah dan berubah menjadi bunga lotus suci raksasa. Kamu melebih-lebihkan kekuatanmu, pria muda berjubah putih itu akan membunuh Chuling, tetapi disela oleh pria tua itu, banyak orang yang akan menuju ke sini. Mereka berasal dari sekte Heng Yue. Ayo pergi. Orang tua itu memerintahkan. Ketiganya pergi secepat mereka datang, menghilang di kaki langit dalam sedetik seperti tiga kilatan cahaya. Batuk darah, Chuling terhuyung-huyung dan hampir jatuh dari langit. Chuling, wanita lain tiba di sisi Chuling langsung dan mendukungnya. Wanita yang akan datang juga berpakaian putih, dengan lampu merah di sekelilingnya. Kemurnian membuatnya tampak seperti peri turun ke bumi serta bunga teratai salju mekar. Setelah melihat wajahnya, seseorang mungkin kehilangan napas.
Anehnya, gadis itu dan Chuling persis sama. Mereka adalah saudara kembar, yang lebih tua bernama Chu Xuan dan yang lebih muda Chuling. Tidak diragukan lagi, Chuling datang dari sekte Heng Yue. Jika Ye Chen tahu identitasnya, dia mungkin telah memuntahkan darah. Bagaimana Ye Chen akan berperilaku jika dia melihatnya di hari-hari berikutnya? Mungkin, dia akan bertemu Chu Xuan dulu. Saat cahaya misterius datang tanpa henti, para master di tingkat tahap roh virtual tiba satu demi satu dan mentransfusikan energi vital mereka ke Chuling setelah menemukan kelemahannya. Napas Chuling mantap setelah beberapa saat. Kakak-kakak, kau kembali saja ke sekte dulu. Aku punya masalah lain untuk ditangani. Dengan kata-katanya selesai, Chuling bergegas ke gua langsung secepat kilatan cahaya untuk mencari Ye Chen. Chuling, lukamu. Itu tidak masalah. Jangan ikuti aku. Pada malam yang dalam, Chuling mencari Ye Chen di hutan iblis yang tumbuh besar, tetapi tidak menemukannya. Kamu akan mati dengan menyedihkan jika suatu hari aku menangkapmu, Chuling berbicara pada dirinya sendiri dengan permusuhan. Mengingat apa yang terjadi di gua, ia memerah dan tidak pernah berharap dirinya akan seperti itu. Dia selalu menjadi gadis yang tidak bersalah. Ah, betapa memalukan. Saat menginjak tanah, Chuling yang pemalu menutupi pipinya yang terbakar. Chuling. Sebuah suara muncul di belakang Chuling. Chu Xuan prihatin dengan saudara perempuannya, mengikutinya secara diam-diam, tetapi terkejut menemukan wajahnya memerah. Apa yang salah denganmu? Tidak ada. Chuling bingung dengan pipinya yang panas. Bisakah dia memberitahu saudara perempuannya bahwa dia berhubungan intim dengan seorang kultivator muda di tingkat kedua dari tahap kondensasi Qi? Dia tidak bisa membicarakannya. Apa yang kamu cari? Chu Xuan melirik Chuling dengan ragu dan melihat sekeliling. Apakah kamu memiliki sesuatu yang tersisa di sini? Tidak, aku hanya berkeliaran. Chu Xuan menjawab, kamu berbohong. Oh, ayo pergi. Saudara senior sedang menunggu kami, memiliki hati nurani yang bersalah. Chuling mendorong kakak perempuannya untuk pergi, tetapi berbalik untuk mengarahkan pandangannya ke gua sebelum dia pergi. Kedua gadis itu naik ke langit, menghilang segera. Ketenangan kembali ke hutan binatang iblis di malam yang gelap ini. Bangkai binatang buas bergerak di sudut hutan yang tersembunyi. Setelah itu, tangan berdarah mengulur dari tubuh. Itu adalah pemandangan yang mengerikan bahwa seseorang ditelan oleh binatang iblis merangkak keluar dari tubuhnya hidup-hidup. Melihat dari dekat, seorang lelaki yang berdarah merayap dari potongan perut binatang itu. Tidak diragukan lagi, itu adalah Ye Chen. Dia bersembunyi di perut binatang iblis untuk menghindari pengejaran Chuling. Jika dia tahu, apakah dia akan memuji kecerdasan Ye Chen? Hah! Menghela nafas, Ye Chen menepuk dadanya dan berkata, aku hampir kehilangan nyawaku. Dia batuk dan menyentuh ujung hidungnya setelah memikirkan momen-momen itu. Aroma berdarah kental tidak bisa menyembunyikan aroma yang ditinggalkan oleh Chuling di tubuhnya, yang dia rasa terpesona. Aku menyelamatkan hidupnya. Ye Chen menemukan alasan besar untuk dirinya sendiri. Tapi entah bagaimana dia masih merasa bersalah. Sulit bagi siapapun untuk kehilangan keperawanan dalam keadaan itu, apalagi seorang cantik praktisi pada tahap roh virtual. Dia tidak bisa mengorbankan dirinya lagi jika dia menghadapi situasi yang sama di masa depan. Setelah beristirahat sebentar, Ye Chen menatap langit, dan hampir tiba. Dia takut bahwa Chuling akan kembali untuk membalas dendam padanya, melompat dan menyelinap ke hutan. Ye Chen juga menyeret binatang iblis mati bersamanya sebelum pergi. Binatang itu bisa memacu kesembuhannya. Pada saat yang sama, sekarang, di kebun Xiaoling di mana tinggalnya Paman Zhang dan Hua itu dipenuhi dengan ratapan. Kamu berani menangis. Zhang Tao yang jahat mengambil sepotong kain hitam dari dadanya, meremasnya menjadi massa, dan menusukkannya ke mulut Hua, menendangnya dan meludah, mengapa kamu berhenti menangis? Hua sangat menyedihkan. Dia telah digantung sepanjang hari sejak Zhang Tao dan bawahannya datang kemarin,
dengan jejak kaki yang tersisa di sekujur tubuhnya. Zhang Tao, kamu baru saja datang padaku jika kamu ingin membalas. Zhang Fengnian juga telah digantung selama sehari. Tetapi sebagai seorang lelaki tua, dia tidak dapat menanggungnya dan berkata dengan suara lemah dan tua. Garis darah tertinggal di tubuh Zhang Fengnian setelah dia dicambuk oleh Zhang Tao. Ditampar oleh penjahat, wajahnya merah dan bengkak. Matanya juga gelap. Balas dendam padamu. Baiklah. Zhang Tao mencibir dan mengeluarkan senjata dari pinggang dan mengangkatnya. Setiap kali cambukan menyentuh tubuh Zhang Fengnian, satu lagi garis darah tersisa di tubuhnya. Apakah kamu masih menolak untuk memberi aku mantra? Zhang Tao meraung dengan gila saat dia mencambuk. Tampaknya dia hampir mengupas kulit Zhang Fengnian. Melihat kakeknya dipukuli, Hua, yang mulutnya diisi kain itu, menangis dengan air mata memenuhi matanya. Kicau, elang kecil itu tergantung di sana. Kait besi menembus akupnya dan Raja Wali berdarah. Ada dua murid lain dari Sekte Heng Yue kecuali Zhang Tao. Basis kultivasi mereka mencapai tingkat kondensasi Qi tingkat kedua, tetapi energi vital mereka tidak sekuat Zhang Tao. Dari titik ini, dapat dinilai bahwa mereka baru saja maju di tingkat yang baru. Zhang Tao hampir mengambil nyawa Zhang Fengnian dan Hua. Kedua murid itu membujuk, saudara senior, berhati-hatilah. Jangan pukul sampai mati. Kita mungkin sangat menderita jika kepala master menyalahkan kita. Tidak ada yang akan peduli dengan pria yang sia-sia. Memelototi Zhang Fengnian, Zhang Tao meludah dan berhenti memukul. Tetapi Zhang Tao masih merasa marah, dia menatap elang dengan kejam dan berteriak, kamu memperlakukan burung itu sebagai keluargamu. Aku akan memasaknya di hadapanmu. Kalian berdua bunuh burung itu untukku. Baiklah. Kedua murid itu menyingsingkan lengan baju mereka, mengeluarkan belati berkilauan dan berlari ke burung raksasa, kami lapar setelah satu malam bekerja. Kamu, mata Zhang Fengnian menjadi gelap, dengan tatapan dingin berkedip. Dia batuk darah setiap kali berbicara. Hua berjuang dan air mata mengalir di wajahnya. Meskipun elang kecil adalah binatang roh tingkat rendah, mereka menganggapnya sebagai keluarga mereka. Menyaksikan itu akan dibunuh, Zhang Fengnian dan cucunya sangat terluka sehingga mereka merasa seperti hati mereka sedang diambil. Meskipun elang kecil adalah binatang roh tingkat rendah, mereka menganggapnya sebagai keluarga mereka. Menyaksikan itu akan dibunuh, Zhang Fengnian dan cucunya sangat terluka sehingga mereka merasa seperti hati mereka sedang diambil. Pintu kebun didorong terbuka ketika dua murid akan mengambil tindakan. Ye Chen yang berlumuran darah masuk. Paman, aku kembali, dengan kata-katanya yang belum selesai, Ye Chen heran melihat ini. Adegan yang mengerikan itu. Zhang Fengnian tergantung di sana dan berdarah. Begitu pula Hua dan elang kecil. Wah, kau berani kembali. Zhang Tao melompat tiba-tiba dengan tatapan jahat dan nyengir seram ketika melihat Ye Chen. Ye Chen berjalan ke Zhang Tao dan tidak bisa menindas niatnya untuk membunuhnya. Sekarang, penampilan Ye Chen lebih mengerikan daripada Zhang Tao. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Pernyataan yang terdengar sangat bagus. Ye Chen bergemuruh. Zhang Tao mendistorsi wajahnya dan melompat ke Ye Chen ketika mengingat bahwa dia terluka parah oleh Ye Chen, seorang kultivator di tingkat pertama kondensasi Qi. Bang! Zhang Tao melambaikan tangannya dengan liar, dan energi vitalnya terbentuk menjadi pedang yang menembus udara. Menghadapi pedang energi yang bergegas kepadanya seperti harimau, Ye Chen tidak melarikan diri. Pedang energi meninggalkan beberapa luka di tubuhnya. Dibandingkan dengan apa yang dialami Zhang Fengnian dan Hua, cedera itu bukan apa-apa. Wajah Zhang Tao menjadi gelap setelah dia menemukan bahwa Ye Chen menahan pedang energi dengan tubuhnya. Sekarang Ye Chen berlari ke arahnya. Kamu layak mati, menjerit tiba-tiba, Ye Chen bergegas ke Zhang Tao dalam satu langkah dengan tinju terkepal. Dia tidak menggunakan energi vital tetapi kekuatan ledakan tubuhnya dan memukul wajah Zhang Tao. Zhang Tao terhuyung ke belakang dan batuk darah,
dengan wajah berkedut. Sebelum dia berdiri dengan mantap, Ye Chen menendangnya lagi dan dia memuntahkan seteguk darah. Dua murid lainnya terkejut melihat itu. Di luar harapan mereka, seorang murid magang di tingkat kedua dari tahap kondensasi Qi memukuli Zhang Tao tanpa energi vital. Bunuh dia untukku. Raungan Zhang Tao menyela dua murid. Saat rambut berantakan, ia memanggil saudara-saudara juniornya. Ayo bertarung melawannya bersama. Kedua murid menyerang Ye Chen dari sisi kiri dan kanannya. Keduanya menerapkan energi vital mereka di telapak tangan mereka. Energi itu berubah menjadi belati di tangan seseorang, dan pedang di tangan orang lain. Apa yang mereka gunakan adalah metode pengendalian energi vital dasar. Tapi keterampilan ini tidak berguna di mata Ye Chen. Pergi. Murid di sisi kiri Ye Chen diaduk oleh serangan tinju guntur milik Ye Chen dan kemudian terbang menjauh saat Ye Chen berteriak. Dia berdarah saat jatuh di tanah. Berbalik, Ye Chen melompat dan berlari ke murid di sisi kanannya. Ye Chen dengan mudah menghindari belati energi lawannya, tetapi mematahkan bahu dengan satu telapak tangan dan memukulnya di tanah dengan satu kepalan tangan. Dia menendang Zhang Tao setelah mengalahkan para murid lainnya. Ye Chen cepat-cepat melepaskan 4 pedang energi dan memotong rantai yang diikat Zhang Fengnian, Hua dan Elang. Kakek Hua bergegas ke Zhang Fengnian saat dia menyingkirkan rantai itu. Paman, ini salah aku. Merasa bersalah, Ye Chen menyalahkan dirinya sendiri saat dia mentransfusikan energi vital ke Zhang Fengnian. Zhang Tao mungkin tidak bertindak gila tapi demi Ye Chen. Nak, jangan salahkan dirimu. Zhang Fengnian sudah tua dan terluka parah, tapi hatinya dan meridian dilindungi oleh energi vital Ye Chen dan hidupnya terselamatkan. Aku bersumpah untuk menjauhkanmu dari bahaya di masa depan. Ye Chen mengumpulkan energi vitalnya 3 jam kemudian. Zhang Fengnian akan pulih setelah istirahat selama beberapa hari. Hua hampir pulih ketika Ye Chen selesai mentransfusikan energi vital kepadanya. Akup elang terikat, dan terlebih lagi lukanya yang lama tidak sembuh, sehingga butuh beberapa bulan untuk pulih kembali. Ye Chen tampak pucat dan cemberut setelah dia menyembuhkan mereka. Kami tahu bahwa kami telah membuat kesalahan, seorang murid takut diserang oleh Ye Chen lagi, dan memohon agar Ye Chen memaafkannya. Kamu harus membayar kesalahanmu. Ye Chen menjawab dengan dingin, seolah-olah dia mengucapkan keputusan. Ye Chen mengangkat kakinya dan menendangnya. Ah! Tangisan melengking terdengar tiba-tiba. Meridianku, basis kultivasiku, memekik, murid itu menutupi perutnya yang berdarah. Dia merasa sangat sakit sehingga dia membanjiri tubuhnya. Mulai sekarang, dia bukan lagi seorang kultivator yang memandang rendah orang yang inferior tetapi benar-benar sia-sia. Ye Chen berjalan ke murid lainnya. Kumohon tidak, dengan tatapan ketakutan, pria itu merangkak mundur tetapi tidak bisa lepas dari hukuman Ye Chen. Ah! Mengucapkan tangisan yang menyayat hati, murid itu ditendang oleh Ye Chen menghancurkan dantiannya, semua kultivasinya lenyap. Dia akan menjalani kehidupan yang tragis di hari-hari berikutnya. Murid itu tidak tahan dengan pukulan berat dan pingsan di tanah. Ye Chen berbalik perlahan dan menatap Zhang Tao yang berdarah. Zhang Tao takut. Dia tidak pernah berharap bahwa Ye Chen akan begitu tak berperasaan dan menghancurkan basis kultivasi mereka. Sebagai penggagas kejahatan, ditakdirkan untuk tidak dapat menghindari kemalangan. Apakah kamu tahu siapa guruku? Guruku adalah Ge Hong, kepala guru puncak Diang. Apakah kau berani menyakitiku? Teriak Zhang Tao. Tampaknya dia tidak menyadari beratnya masalah dan mengintimidasi Ye Chen. Aku bilang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Menanggapi dengan dingin, Ye Chen menghancurkan dantian Zhang Tao. Ah! Zhang Tao menjerit sedih dan sekarang dia menjadi orang yang sia-sia untuk dibuang oleh sektenya. Apa yang menantinya adalah kehidupan yang menyedihkan. Dia menyesal memprovokasi Ye Chen dan menyebabkan bencana sendiri. Kau akan menderita 100 kali lebih banyak daripada yang dialami oleh Paman Zhang, Hua dan Elang,
Ye Chen sangat jengkel sehingga dia mengambil 3 jarum perak dari tas penyimpanan yang tak lain itu adalah jarum racun yang didapat dari kakek tua.